Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal hasidun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat-sahabat Rumahku Surgaku? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dan dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan semangat untuk terus berbagi dan menambah ilmu melalui kajian-kajian ataupun melalui apapun yang sahabat bisa. Kali ini kami kembali hadir dalam kajian parenting yang membahas tentang, kali ini adalah judulnya adalah membangun kekompakan orang tua dalam pola asuh anak. Seperti pada minggu-minggu yang lalu, terima kasih atas masukan-masukannya dan terima kasih pula responnya sangat positif. Mudah-mudahan kami terus bersemangat hadir di hadapan teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Kali ini masih tetap dengan Ummu Nuraz. Apa kabar Ummu Nuraz? Alhamdulillah. Nah, insya Allah nanti 1 jam ke depan akan kita bahas tentang pola asuh ini. Sahabat-sahabat dapat berbagi komentar maupun masukan maupun pertanyaan. Nanti kami akan insya Allah jika waktunya pas dan cukup, kami akan membahasnya. Kali ini pada segmen pertama insya Allah Ummu Nuraz akan menyampaikan tentang pola asuh ini. Silakan kami berikan kesempatan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Teh Ines yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi dengan ibu-ibu di sini yang ada di Zoom, kemudian yang ada di Instagram juga ya, kemudian di fanpage juga. Selamat datang dan selamat mengikuti kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan usia, ya, kenikmatan kesehatan sampai kita bisa bertemu kembali di kajian rutinan kita. Mudah-mudahan kajian ini Allah limpahkan berkah dan rahmatnya, dan ini menjadi alhamdulillah segala kajian yang akan menambah ya wawasan kita tentang parenting, insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik ibu-ibu, teteh-teteh, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Ya. Teh Ines gimana? Teh Ines juga kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, batuk ya. Ya mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat yang dalam kondisi yang mungkin saat ini kurang fit ya atau kurang sehat, Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kesabaran untuk yang sedang diuji dengan sakitnya. Mudah-mudahan itu sebagai penggugur dosa kita, insyaallah. Ya, insya Allah hari ini kita akan bahas terkait dengan masih sama ya, menyambung dengan pembahasan yang sebelumnya, yakni bagaimana menjadi orang tua yang sholih ya. Sebelum kita meminta anak-anak kita sholih ya, maka yang harus dilakukan adalah kita terlebih dahulu ya melayakkan diri gitu ya, kemudian menjadikan diri menjadi orang-orang yang sholih gitu ya. Nah kemudian kalau yang kemarin itu kan kita baru membahas satu ya,
satu tahap ya, yaitu pertama introspeksi terkait dengan pola asuh kita. Nah, karena sebetulnya Islam sudah sangat sempurna ya. Allah sudah menurunkan ya agama Islam itu sebagai penyempurna ya syariat sebelumnya gitu ya. Dan di mana di sana memang sudah Allah tetapkan gitu ya, Allah syariatkan bagaimana cara mendidik gitu ya anak-anak kita. Dan ini memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun memang secara teori tidak sampai seperti psikologi ya, ilmu-ilmu psikologi sekarang gitu ya, seperti apa gitu ya, genre gitu ya. Tapi kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran memang di sana ada dikisahkan dari kisah Luqman gitu ya, kemudian bagaimana kisah Rasulullah gitu ya, kemudian ada perintah-perintah bentuknya, ada juga kabar berita gitu ya. Nah, seperti itu kalau di dalam Al-Qur'an. Dan kita gitu ya diwajibkan untuk breakdown ya, menafsirkan gitu ya bagi orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk menafsirkan gitu ya. Dan kita mungkin selaku pengikut ya, muqallid gitu kan ya, maka kita mempelajari kemudian mengaplikasikan yang memang itu sesuai dengan bidang-bidangnya gitu ya. Nah, ini terkait dengan pola asuh ya. Salah satunya adalah kalau yang kemarin itu kan mungkin kemarin sebelumnya juga kita sudah bahas bagaimana orang tuanya Luqman gitu ya menasihati kepada anaknya ya, pada Luqman bahwasanya Luqman menasihati kepada anaknya gitu bahwasanya tidak boleh menyekutukan Allah gitu ya, kemudian dan sebagainya seperti itu. Kemudian bagaimana Rasulullah berlaku lemah lembut gitu ya kepada anak-anak gitu ya, seperti itu. Jadi itu salah satu pola ya pendidikan orang tua terhadap anaknya. Kemudian bagaimana nih? Selain itu ternyata memang ada sesuatu hal yang penting, yaitu adalah membangun ya, kemudian menjaga kekompakan orang tua dalam mengasuh anaknya gitu ya. Nah, seperti apa? Kalau kita lihat faktanya, mungkin ini terjadi juga pada diri kita ya, pada kita semua di sini ya. Terkadang ketika anak meminta sesuatu ya kepada ayahnya atau kepada ibunya gitu ya, pasti ayahnya atau ibunya misalnya, Umi atau Bunda, saya pengen mainan ini gitu ya. Kemudian kata bundanya, coba izin sama ayah. Coba izin sama ayah. Terus anak ya ke ayahnya ya, ayah mau mainan ini, coba izin ke bunda. Itu adalah salah satu pola gitu ya ketika menangani satu permasalahan yang terjadi pada anak gitu ya. Ketika anak menginginkan sesuatu yang itu memang mungkin tidak dibudgetkan gitu kan ya, ketika kita pergi ke toko mau beli mainan dan sebagainya gitu ya, itu saling melemparkan seperti itu. Atau bisa jadi misalnya ketika anak ini misalnya main games gitu ya seharian gitu kan pada waktu libur gitu kan ya, kemudian ayahnya menasehati bahwasanya jangan main game selama-lama misalnya gitu ya, ini dari pagi sampai sore gitu. Terus anaknya bilang, udah diizinin sama bunda gitu kan ya. Nah, ini juga ada satu pola yang tidak sama gitu ya antara ayah dan bundanya seperti itu. Nah, kemudian banyak hal lagi gitu ya, misalnya terkait dengan perizinan gitu ya, perizinan misalnya anak mau main gitu kan ya, minta izin ke ibunya, ibunya memberi izin tapi ayahnya tidak memberi izin gitu ya, karena berbagai hal. Atau misalnya ada kasus begini, misalnya ibu dan ayahnya sama-sama kerja gitu ya, misalnya si ibunya sih pulangnya rada sore gitu, jadi masih bisa bermain dengan anak-anak, tapi si ayah pulangnya malam gitu ya, si anak sudah tidur, si ayah pulang, si ayah pengen bermain dengan anak, kemudian membangunkan dengan cara misalnya, nih ayah kasih es krim gitu ya, yuk kita main. Nah, itu sebetulnya ada pola sehingga menyebabkan si anak itu tidurnya larut malam gitu ya.
Dan ini sangat mengganggu gitu ya pola tidur anaknya gitu ya. Nah, ini pun ada perbedaan gitu ya, antara pola asuh ya, pola pendidikan antara ibu dan anak. Nah, ada juga yang mungkin misalnya orang tua ibunya tegas atau ibunya lembek lah misalnya gitu ya, nggak nggak suka atau nggak kuat mendengar rengekan anak gitu ya, sehingga apapun yang anak minta ibu kasih gitu ya. Tapi ayahnya misalnya tegas, ayahnya kuat mendengar rengekan anak-anaknya gitu ya, sehingga si ayah lebih apa ya, namanya kalau bahasa Sunda paguh ya, naon kuat gitu ya, teguh gitu ya, ketika anak meminta sesuatu tidak mudah gitu ya. Nah, ini pun sama gitu ya, sehingga menimbulkan satu label gitu kan ya kepada orang tuanya, bahwasanya ada yang bilang, oh ayah lebih galak daripada ibu. Jadi kalau kita meminta sesuatu udah ke ibu aja. Atau misalnya ibu lebih pelit daripada ayah. Jadi meminta sesuatu ke ayah saja. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pola yang mungkin terjadi ya hampir di semua rumah tangga ataupun orang tua gitu kan ya. Bisa terjadi gitu. Dan ini mengakibatkan kebingungan terhadap anak gitu kan ya, sehingga ada misalnya kalau jalan sama ayah, misalnya ayah segala-gala dibeliin gitu ya, oh minta ini minta itu, anak seneng gitu ya kalau pergi dengan ayahnya, nggak mau pergi dengan ibunya. Nah, seperti itu gitu ya, hitungan gitu ya. Iya, jadi si anak akan akan mampu menentukan gitu ya, kalau jalan-jalan sama ayah misalnya yang gampang gitu ya, beli sesuatu gitu ya, maka mereka akan mudah gitu ya diajak jalan-jalan sama ayahnya. Beda dengan ibunya yang penuh dengan perhitungan ketika jalan-jalan gitu. Nah, ini bisa melahirkan label untuk orang tuanya gitu ya, sehingga dalam hal ini diperlukan gitu ya kita untuk membangun kekompakan dalam pola asuh. Termasuk dengan ketika anak misalnya merengek sesuatu ya, sebetulnya di awalnya sudah membuat perjanjian misalnya gitu ya, merengek gitu ya, misalnya di toko nangis tantrum gitu kan ya, kemudian si ayahnya nggak kuat nih, malu gitu kan, ya udah sok beliin aja. Nah, ini juga sudah salah satu pola yang berbeda ya antara ibu dan ayahnya. Kalau ibunya udah tetap udah nggak apa-apa digendong aja walaupun nangis juga gitu kan ya, tapi ayah nggak kuat gitu ya dengar anak merengek, kemudian malu dengan sekitar dan sebagainya. Dan ini pun dua perlakuan ya antara ibu dan ayah yang berbeda ini juga sangat berefek kepada anaknya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih cara membangun gitu ya kekompakan antara orang tua. Nah, orang tua harus tahu gitu ya, bahwa harus paham gitu bahwasanya ketika kita mengambil satu pola, misalnya pola memberikan hadiah, misalnya contohnya memberikan hadiah kepada anak gitu ya. Nah, ini pada momen-momen apa nih kita memberikan hadiah? Misalnya pada momen dia misalnya mendapatkan prestasi gitu kan ya. Walaupun memang tidak ada perjanjian sebelumnya gitu ya, tapi di sana yuk ketika anak memiliki prestasi atau misalnya dia berbuat kebaikan, ada hadiah-hadiah yang kita berikan. Terus misalnya pola asuh ketika anak pergi jalan-jalan dengan kita gitu ya, dengan orang tuanya. Otomatis kan di jalan itu akan menemukan mainan-mainan yang mungkin bisa jadi pengen gitu ya, pengen beli dan sebagainya. Berarti ada perjanjian nih. Nah, perjanjian di sini harus kita sepakati misalnya dengan anaknya. Ketika kita misalnya mau pergi ke mall ya, atau misalnya mau belanja bulanan, Dede boleh ikut gitu ya sama Umi sama Abi. Tapi Dede di sana jangan beli mainan ya, belinya makanan aja, misalnya seperti itu. Kemudian kita berdiskusi dengan ayahnya, gimana kalau misalnya nanti di sana nangis ya dan sebagainya. Kita harus kompak nih gitu ya. Kita sesuai dengan perjanjian yang ada. Kalaupun misalnya tidak beli mainan gitu ya, harus beli makanan, misalnya kita alihkan ke makanan. Nah, cara-cara ini gitu ya harus kita pahami apa efeknya ketika kita
tidak sesuai gitu ya dengan perjanjian awal gitu ya, atau misalnya ketika kita sesuai dengan perjanjian itu apa efeknya. Jadi kita memang paham betul gitu ya, pola asuh yang kita gunakan itu efeknya seperti apa, kalau dilanggar efeknya seperti apa. Nah, sehingga pola asuh ini akan dijalankan bersama-sama dengan kesadaran gitu kan ya, bukan karena paksaan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mencari ya strategi atau cara-cara ketika terjadi permasalahan. Nah, contohnya misalnya ketika kita pergi tadi ya ke belanja atau ke mall gitu ya. Misalnya anak sudah dibuat perjanjian nih, tapi pada ketika di tempat gitu ya, ketika di mall mereka tantrum pengen ini gitu yang ada yang diinginkan. Kalau ketika kita mengatakan tidak atau tidak sesuai dengan perjanjian, kemudian mereka tantrum gitu ya, nangis atau bahkan sampai tiduran di lantai gitu kan ya. Nah, apa yang harus kita perbuat? Nah, ini harus juga diketahui ataupun harus juga disepakati antara ibu dan ayah gitu ya, sehingga sama gitu ya perlakuannya terhadap anak. Jadi kuatlah gitu ya memegang kesepakatan. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah komunikasi ya antara suami dan istri. Nah, ini kan memang kita harus melihat ketika kita menyampaikan ya, bagaimana sih pola asuh ya, kemudian efek-efeknya seperti apa gitu kan ya, ketika dilanggar, ketika dijalankan gitu ya. Ini pun harus dikomunikasikan dengan baik. Karena memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah kawam di dalam keluarga, sehingga ketika kita mengkomunikasikannya itu harus baik gitu ya. Menetapkan suami sebagai kawam, sehingga ada nih bahasa-bahasa yang memang ini untuk pimpinan seperti apa nih gitu ya, wewenang pimpinan apa nih gitu ya, sehingga kita tidak full gitu ya, semua ada di dalam kuasa ibu gitu ya, walaupun ibu sebetulnya yang mengetahui betul bagaimana kondisi anak dan sebagainya gitu. Nah, itu. Jadi yang ketiga adalah komunikasi yang baik. Nah, kemudian yang keempat ya. Yang keempat adalah jika terjadi perselisihan ya ataupun perbedaan pendapat antara ibu dan ayah gitu ya, itu jangan sampai terlihat gitu ya oleh anaknya. Misalnya ibu dan ayah berdebat gitu ya, masalah anak gitu ya. Misalnya contoh, anaknya main game ya setelah pulang sekolah, bahkan sampai maghrib gitu ya. Sedangkan ayahnya menginginkan anaknya itu ngaji gitu kan ya. Nah, kemudian ibunya membela anaknya bahwasanya anaknya sekolahnya full day, ngajinya udah di sekolah, jadi biarkanlah dia untuk bermain gitu kan ya. Itu sebetulnya sama-sama betul ya pandangannya gitu ya. Si ibu memberikan peluang anaknya untuk bermain, ayahnya juga menginginkan anaknya juga mengaji. Itu sama-sama betul gitu ya pendapatnya. Tapi ketika dikemukakan ya dengan kurang tepat, maka penerimaannya pun nanti akan kurang tepat gitu ya. Sehingga dalam hal ini hal-hal ya yang memang berbeda antara ibu dan ayah dibicarakan berdua gitu ya, jangan sampai di depan anak. Jadi si anak tahu ibu dan ayahnya berdebat gitu ya, atau bahkan sampai bertengkar, dan itu ternyata efek kepada anaknya itu bukan malah senang dibela sama ibu gitu ya, bukan seperti itu, tapi harga diri anak itu jatuh gitu ya. Kenapa? Karena anak ketika ditanya sama ayahnya, kenapa kamu tidak ngaji misalnya gitu ya, main game saja gitu kan ya, si anak otomatis akan menjawab gitu ya, tapi dia berpikir dulu apa nih jawabannya gitu ya, karena si ayah terus mendesak, si ibu membela gitu kan ya. Nah, kemudian si anak yang merasa dia tidak mampu untuk membela dirinya sendiri, bahkan si anak merasa bersalah ya, bahwasanya saya sudah menyebabkan ayah dan ibu saya bertengkar gitu ya. Malah ini menambah masalah gitu ya bagi ibunya gitu ya, bagi ayahnya dan bagi anaknya gitu ya. Sehingga ketika ada perbedaan lebih baik
dibicarakan berdua dan tidak di depan anak gitu ya. Itu lebih bijak gitu ya. Dan kita menjaga haibah ayah gitu ya, kemudian menjaga ibunya juga gitu ya, kemudian menjaga si anak juga gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah konsisten. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat sulit ya kalau menurut saya, karena kalau sudah bersangkut atau berkaitan dengan anak itu banyak tolerirnya, banyak tolerirnya gitu ya. Apalagi kalau kita sudah misalnya melihat anak merengek gitu ya, memelas gitu, itu udah Drama itu. ya gitu ya. Ya itu karena anak itu memang lebih hebat ya gitu ya. Mereka mampu meluluh lantakkan hati orang tuanya gitu ya, dengan cara nangis, dengan cara memelas gitu ya, atau bahkan dengan cara tantrum ya, seperti itu gitu. Nah, di sini kekonsistenan ya ini butuh ya antara ibu dan ayah gitu ya, sehingga si ibu memiliki kekuatan legalitas dari si ayah gitu ya, dan si ayah pun memiliki dukungan juga dari si ibu gitu ya untuk melaksanakan gitu ya apa yang sudah disepakati gitu ya dalam mendidik anak, seperti itu. Itu mungkin Teteh sedikit sharing ya terkait dengan bagaimana membangun dan menjaga kekompakan antara orang tua ya, ayah dan ibu. Maka silahkan barangkali ada yang mau bertanya ataupun yang didiskusikan. Ya, terima kasih Bu Nuras, pembukanya itu ya sangat luar biasa. Jadi ada 5 catatan menurut saya ini untuk pola untuk menjaga kekompakan orang tua dalam pola asuh anak. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat, silahkan ketik sampaikan melalui Zoom di sini. Nanti insya Allah saya akan sampaikan ke Bu Nuras. Sebelum itu kita berbincang-bincang ya. Iya, enggak. Ini kalau misalkan tentang pola asuh, kalau tadi kan udah membangun, menjaga ya. Kalau pas membangunnya itu kira-kira kalau dalam gambaran saya di perusahaan itu suka ada rapat kerja tahunan. Betul, betul. Kalau dalam rumah tangga tuh untuk menentukan pola mana nih yang akan kita pilih itu gimana? Betul. Gitu. Nah, sebetulnya itu kan setiap hari ya, karena memang permasalahan itu akan terus berkembang ya, kemudian dan terus ada, itu sudah pasti. Sehingga misalnya di waktu-waktu libur, misalnya kita memang mengevaluasi seminggu ke belakang itu apa sih yang sudah terjadi, kemudian apa sih yang efek-efek dari misalnya tindak tanduk orang tuanya gitu ya. Misalnya contoh, kemarin Umi marah-marah nih ke anak yang pertama, dan itu efeknya lumayan nih, jadi marah-marah anak itu lebih 2 kali lipat daripada orang tuanya. Oh, ternyata kita tidak boleh menggunakan cara itu, misalnya seperti itu. Jadi memang harus ada ya ibu-ibu. Jadi bukan berarti ayah itu pencari nafkah kemudian tidak mau peduli gitu ya dengan bagaimana sang ibu gitu ya menjalankan amanahnya mendidik anak gitu kan, bukan mendidik anak ya, menjalankan secara praktisnya ya sehari-hari gitu kan ya, karena mungkin lebih banyak dengan ibu. Nah, si ayah juga harus tahu nih konsepnya gitu, karena si ayah juga memiliki tanggung jawab yang besar gitu ya dalam mendidik anak. Cuma nanti prakteknya sama ibu gitu ya. Nah, kemudian di sana memang harus ada koordinasi ya, kalau di kantor ya, koordinasi, kemudian evaluasi, kemudian rencana ke depannya bagaimana gitu ya. Misalnya anak saya yang ketiga ini sudah mulai bicara gitu ya, sudah mulai bicara. Ini kan otomatis harus ada tahap-tahapnya gitu ya, agar si anak tuh ketika berbicara kayak kata-kata ataupun kosakatanya yang benar gitu ya, sehingga apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus berkoordinasi dengan suami bahwasanya ketika kita bicara, keluarkanlah atau ucapkanlah kata-kata yang baik gitu ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Terkadang gitu ya kita suka lupa gitu ya, misalnya lagi ngobrol. Kita ngobrol nih berdua gitu ya. Kan biasanya kalau anak kecil ya ikut saya misalnya gitu. Tapi ngobrolnya ngobrol orang dewasa gitu ya. Nah, kemudian keluar kata-kata ya kita menirukan misalnya orang lain gitu ya. Ada kata-kata yang mungkin kurang bagus gitu ya, itu akan cepat diserap. Nah, ini juga harus
diingatkan ketika misalnya keluar kata-kata seperti itu gitu. Jadi memang harus ada gitu ya satu momen ataupun satu waktu ngobrol bareng dengan suami seperti itu. Itu tadi coba boleh berbagi juga sahabat-sahabat, silakan disampaikan sini mana Cung yang suka mengevaluasi, mengadakan agenda evaluasi dalam seminggu sekali. Ketika piknik mungkin ya bisa nanti evaluasi seminggu sekali. Ini sudah ada ke redaksi kami pertanyaan-pertanyaan. Nah, di Zoom dulu apa di komentar dulu? Maaf ya, ini harus ada. Coba yang mana dulu? Itu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan permasalahan ibu-ibu pada umumnya nih untuk masalah sekarang ini milenial. Bagaimana ini dari Ibu Risha Ayu Astari, katanya, Ustazah, bagaimana cara melepaskan anak-anak yang terbiasa main HP dan bagaimana caranya agar kita istiqomah mengajarkan anak untuk disiplin sholat 5 waktu, mengaji dan mengajar. Iya, ya. Betul ya, ini adalah masalah orang tua milenial ya saat ini gitu ya, karena kita memang tidak bisa terbebas ya dari yang namanya media elektronik ya, ataupun HP ya, televisi, kemudian komputer gitu, kemudian alat-alat elektronik yang lainnya. Ya mungkin yang kita soroti adalah HP ya, dimana HP ini adalah salah satu sarana yang memberikan informasi yang sangat banyak gitu ya bagi anak-anak ya, orang remaja, dewasa, sampai orang tua ya, lanjut usia pun ya informasinya ada semua di sana gitu ya. Sehingga bisa jadi ada yang terfilter, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, inilah yang dikhawatirkan, sesuatu hal yang memang itu tidak pas untuk anak-anak kita, tapi terlihat gitu ya, bahkan si anak mungkin akan lebih senang dengan HP-nya dibanding dengan permainan-permainan yang lain. Ya, di sini memang harus kita bijak dalam hal ini. Kita lepas dari alat-alat elektronik itu sepertinya tidak bisa untuk zaman sekarang ya, era sekarang. Tapi di sini mungkin akan ada batasan-batasan waktu yang kita sepakati gitu ya. Dan ini pun kalau saya ya, pengalaman saya, jika kita tidak sesuai dengan misalnya kita punya aturan ya, kemudian kita tidak sesuai dengan apa yang sudah kita catat lah dalam aturan itu, maka si anak pun akan mengikuti gitu. Nah, sehingga dalam hal ini kita pun sama. Kapan waktunya kita memegang HP, kapan waktunya kita bercengkrama dengan anak gitu ya. Terkadang saya juga misalnya ketika bercengkrama saya pegang HP gitu kan ya, karena ada yang menghubungi misalnya seperti itu gitu ya. Walaupun kita menjelaskan ini penting ya gitu ya. Terkadang anak juga mengikuti, Umi ini penting ya Mi ya, Teteh mau ini Mi, mau buka dulu ini ya, kan kayak gitu. Jadi mengikuti gitu ya. Jadi memang luar biasa anak itu ya, sangat sangat cepat gitu ya untuk meniru. Nah, sehingga dalam hal ini bagaimana kita bijak. Kemudian kita membatasi waktunya. Berarti ada kesepakatan dengan anak nih. Misalnya ketika anak mau HP, mau HP, murojaah dulu ya. Nah, walaupun mungkin murojaahnya tidak terlalu banyak gitu kan ya, misalnya satu surat pendek misalnya gitu ya. Boleh HP setengah jam ya. Misalnya kalau mau setengah jam lagi, boleh nanti Teteh murojaah lagi surat ini gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ada timbal balik gitu ya. Ketika anak mau ini berarti harus melakukan ini dulu. Nah, itu mungkin bisa kita latih gitu, walaupun memang sangat sulit ya. Apalagi anak-anak di usia 5 tahun ke bawah ya, kalau sudah pegang HP yang sangat lama gitu ya, ini memang sangat sulit untuk dirubah gitu ya, diubah gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana agar kita istiqomah mengajarkan anak untuk disiplin? Nah, ini juga tergantung kepada kitanya, Bunda ya. Kenapa? Karena kalau kitanya, misalnya contoh, terkadang kita suka tidak sesuai dengan apa yang sudah kita komitmenkan gitu ya. Misalnya ketika di jalan
terus azan tiba gitu ya, oh ya udah kagok gitu ya, nanti aja di rumah gitu. Nah ini juga salah satu pengajaran yang sangat baik gitu ya untuk anak gitu ya, sehingga anak pun akan mengikuti apa yang kita lakukan. Sehingga kalaupun mau kita istiqomah ya, kita harus betul-betul berpegang teguh ya, dan mengupayakan seoptimal mungkin. Jika itu bisa dilakukan, maka lakukanlah gitu kan ya. Misalnya contoh, kita lagi masak nih, terus ada azan gitu ya tiba gitu ya, kemudian dimatikan dulu masakannya, hayu kita sholat dulu. Oh iya betul, kompornya dimatikan dulu gitu ya, masaknya ditinggalkan dulu, ayo kita sholat, ambil wudhu gitu ya, sholat dan sholat berjamaah. Ya kalau seperti itu gitu, tapi kebanyakan ya kagok ya gitu. Nah ini yang harus apa ya, kita berupaya optimal lah Jadi gitu ya. untuk perilaku orang tuanya dulu ya. Betul gitu ya, kalau kita ingin anak kita sesuai dengan harapan kita. Jadi karena kita juga seringnya lihat orang tua tuh memang penuh kasih, ya, tapi penyayangnya kurang. Betul. Kalau Allah kan maha pengasih, maha penyayang, mengasih surga, mengasih kasih sebagai bentuk kasih sayang juga kepada seluruh ngasih neraka gitu, kasih surga kenikmatannya, ini neraka peringatan nih bahwa kalau tidak melaksanakan yang benar itu sesuai aturan, ini ada kenikmatannya akan dicabut nih gitu. Nah ketika ngasih gadget, ngasih perlengkapannya, berarti ngasih batasannya gitu ya. Betul. Ketika ngasih keleluasaannya, tetap ngasih batasannya, berarti fungsi kasih sayangnya seimbang gitu ya. Betul gitu. Jadi mungkin kadang kita tuh namanya orang tua ya, betul. apa sih yang gak buat anak gitu. Kalau selama kita mampu, berarti kita tuh untuk pola kasih sayangnya masih berat dikasihnya ya. Iya betul. Jadi itu tadi harus kalau ubah perilaku orang tuanya dulu ya. Nah itu ada juga yang ini, kadang kita tuh kalau saya analisis ya, ini analisis sedikit, kadang kita lah ya, kita udah jadi orang tua, jadi maunya tuh menerima dividen kalau di perusahaan ya, atau menerima untung aja gitu ya. Anak udah jago ngaji, kita suruh ngaji, sholat, tahu kita pengennya anak itu udah nurut aja, ngaji, sholat, murojaah, pengennya kayak gitu ya. Tapi kadang kalau direnungi lagi gitu, kita tidak memberikan modal atau saham. Emang sih kita nyiapin Quran gitu ya, tapi ada yang itu hardware-nya ya, tapi software-nya yang harus diinstalkan ke hardware-nya ya. Misalkan pernah nggak kita sama anak-anak bareng membaca bareng, mengenalkan kan harus sholat. Kenapa sih sholat? Siapa yang merintahkan? Allah. Mengenalkan Allah, mengenalkan Asmaul Husna, membacakan atau menjelaskan tentang 25 nabi, tentang sahabat-sahabat. Pernah enggak kayak gitu ya? Iya, betul. Kadang itu juga jadi introspeksi diri ya, muhasabah kita. Makanya kenapa mungkin anak tidak nurut? Ya bisa jadi kita belum menginstalkan software-nya ya. Betul. Itu mungkin ya. Itu hanya renungan saya ya. Kalau diingat-ingat lagi, sebagai orang tua ternyata belum menginstalkan software-nya ya. Ini ada pertanyaan juga nih. Baik, yang mana dulu? Oh iya, anak pintar tapi main game terus, sudah dibilangin main game terus, gimana cara menyikapinya? Tadi mungkin ya, ini dari Teh Siti Rahma, kurang lebih seperti tadi ya. Jadi ketegasan dikasih dan disayang. Iya, betul. Dikasih dan disayang. Tapi memang itu menginstalkan softwarenya itu harus jadi dasar ya, harus jadi dasar. Dan memang tidak instan ya, Bunda. Ketika kita ingin merubah sesuatu yang memang sudah menjadi bi'ah ataupun kebiasaan, itu tidak mudah. Jadi memang perlu kesabaran, kemudian konsisten gitu ya, kemudian ada tahapan-tahapannya yang harus kita lalui gitu ya. Nah, tahapan itu yang harus kita lalui satu persatu. Jangan sampai kita baru ngomong satu kali sudah pengen berubah gitu ya, seperti itu. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi untuk yang tadi per kasus misalnya anaknya sudah kecanduan gitu ya, dan itu memang akan ada tahap demi tahap gitu ya untuk merubah hal itu. Nah ini ada dari Teh Mira ya, Teh Mira.
Jadi Teh Mira ini mempunyai kebiasaan ini dengan suaminya, mungkin keromantisan antara suami istri ya, setelah sholat dicium tehnya, cium pipinya. Dulu mungkin waktu anaknya kecil, biasa aja. Gitu. Tapi ketika anaknya besar, cie Bunda Maya, cie gitu ya, romantis gitu ya. Terus bagaimana ini katanya menjelaskannya, apakah ini juga mungkin pola asuh juga? Iya. Sebetulnya ketika kita menampakkan keromantisan ya antara ibu dan ayah itu sebetulnya perlu gitu ya. Misalnya ketika kita mau berangkat misalnya cium tangan, kemudian cium kening gitu, itu ada salah satu pendidikan yang baik menurut saya gitu ya. Cuma nanti kita harus menjelaskan juga kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa, kepada siapa gitu ya kita harus mencium gitu ya, kepada siapa, boleh nggak kepada laki-laki yang lain gitu ya. Nah itu kan tidak boleh. Kenapa Umi Umi Abi boleh? Karena Umi Abi misalnya sudah dalam satu pernikahan gitu ya. Apa sih pernikahan tuh ya, dijelasin juga gitu ya. Pokoknya siap aja ya pertanyaan lanjutan anak apa sih? Pertanyaan lanjutan anak. Apalagi ketika mereka beranjak remaja, itu perlu informasi yang lebih banyak itu dari orang tuanya. Kita jangan tabu gitu ya, jangan tabu untuk menjelaskan informasi-informasi itu. Karena bahaya ketika mereka sudah tabu ke orang tua, mereka bertanya kepada yang lain gitu. Nah, yang lain ini yang masih diragukan gitu kan, apakah ke temannya gitu yang mungkin belum punya ilmunya, atau ke siapa yang belum bisa kita percaya gitu ya. Jadi di sini kita sebagai orang tua harus memberikan lebar-lebar gitu ya. Ketika anak bertanya walaupun itu sedikit tabu gitu kan ya, itu harus kita jelaskan secara bijak gitu ya, sesuai dengan usia mereka gitu ya. Karena kalau sekarang usia balik itu untuk anak perempuan saja itu udah SD ya. Udah SD. Seperti itu. Nah, ini harusnya wajib kita menjelaskan kenapa sih kok wanita itu haid gitu ya. Efeknya apa sih dengan haid ini? Kemudian apa saja yang harus dilakukan gitu ya bagi wanita yang sudah balik, sudah haid, dan seperti itu. Ini harus dijelaskan secara ya sesuai dengan kemampuan mereka lah, berpikir mereka seperti itu. Jadi kita berharap ya orang tua menjadi informasi pertama gitu ya dan utama gitu bagi anak-anaknya gitu ya. Berarti itu orang tuanya kudu mahir lah ya. Mahir dalam belajar. Betul. Jadi mencari informasi, kemudian kan anak itu kita yang tahu ya. Misalnya tataran ilmunya gitu ya, sampai mana nih tingkat ilmunya gitu. Berarti kan kita ketika menjelaskan ya disesuaikan nih gitu kan ya dengan bahasa-bahasa mereka gitu. Ini juga saya pengalaman, anak saya sudah kelas 6 SD sudah balik gitu ya. Ini kaget juga ya, orang SD kita dulu mungkin lebih dari itu ya, misalnya SMP atau SMA gitu ya. Ini SD. Ya Allah, maksudnya secara pemikiran itu belum remaja-remaja aja kayak belum gitu kan ya, tapi ini udah masuk ya kebalik gitu ya, sehingga ini memang percepatannya lumayan gitu kan, sehingga bagi ibu-ibu yang punya anak perempuan yang menjelang kelas 4, 5, 6 itu harus sudah diawali gitu kan ya. Kalau di sana sih alhamdulillahnya untuk perempuan dan laki-laki sudah terpisah. Kenapa terpisah gitu udah dijelaskan sama ustadznya seperti itu. Itu sedikit meringankan. Itu mungkin ya. Nah, ini bagaimana kalau misalkan tadi kan pola asuh. Itu kalau anaknya banyak, berarti caranya pun akan berbeda-beda atau gimana? Atau momen-momen bisa jadi polanya sama tapi diberlakukannya di momen tertentu atau gimana nih? Berarti harus membuat beberapa. Sebetulnya kalau perlakuan itu ketika ada permasalahan ya, ini mungkin berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Tapi ketika kita memberikan informasi, karena mungkin nanti ditetapkan atau disesuaikan dengan usia-usia mereka gitu ya. Misalnya ketika anak yang misalnya kalau anaknya banyak ya, misalnya ada 5 SMP misalnya kelas 5, kelas 4 misalnya. Nah, ini sudah bisa nih misalnya masuk ke tataran remaja gitu ya. Kita menjelaskan apa saja sih yang harus
diketahui menjelang remaja. Nah, kemudian anak-anak yang di bawahnya, informasi apa nih gitu ya yang bisa kita berikan, misalnya terkait dengan ketauhidan, kemudian mengenal Nabi gitu. Nah, seperti itu mungkin. Perbedaannya itu ya hanya di sisi ketika ada permasalahan ataupun ya kasus-kasus lah gitu ya. Bisa jadi kan anak ini mah pendiam gitu ya, anak ini mah apa sih ekstrovert gitu kan ya, periang gitu dan sebagainya gitu mungkin. Baik, ini masih ada juga pertanyaan gitu kan, mungkin seringlah kita dengar ya, biarlah urusan di dalam rumah biar mama papa bagian di luar deh, udah cari gue udah capek gitu ya, terserah mama. Tapi ini juga salah satu permasalahan yang dialami oleh Teh Triani Susilawati. Ini bagaimana cara mengajak suami agar ikut berperan aktif ya dalam pola asuh dan didik anak. Iya, perlu dipahami juga bahwasanya suami itu memang bertanggung jawab untuk semua hal ya yang ada di dalam keluarganya. Surga nerakanya pun ya. Betul. Suami. Termasuk pendidikan istrinya gitu ya, kemudian pendidikan anak-anaknya, pembinaan dan sebagainya gitu kan ya. Namun memang nanti siapa yang akan praktek langsung gitu kan? Yang praktek langsung adalah orang yang senantiasa dekat dengan anak-anaknya, kalau objeknya anak gitu kan ya, yaitu ibunya gitu ya. Sehingga dalam hal ini tanggung jawab si ayah itu adalah bagaimana ibu ya, istrinya mampu gitu ya mendidik anak-anaknya. Berarti apa yang harus dimodali? Ilmunya ya, kemudian fisiknya, kekuatannya. Contoh misalnya ibu kurang dari sisi manajemen emosional misalnya gitu ya. Oh ya, kita kasih sekolah deh untuk ibu, atau misalnya kita kasih kajian untuk ibu untuk bagaimana sih mendidik anak, bagaimana bersabar menghadapi anak. Nah, itu berarti kan asupan ya untuk ibunya gitu ya. Nah, ini tanggung jawab si ayah mengatur gitu ya, mengatur dan memfasilitasi. Kemudian ketika ibunya atau istrinya itu sedikit keriuhan gitu kan ya, berarti apa nih kewalahan dengan mendidik merawat anak-anak, kemudian mendampingi, mengatur rumah tangga gitu ya dan sebagainya. Oh, berarti di sisi mana nih saya bisa membantu? Kalau misalnya langsung gitu ya membantu, oh ya saya bantu dari sisi mengurusi rumah tangga, membantu mencuci, masak misalnya seperti itu, atau misalnya membantu mengasuh gitu kan ya ketika ayah libur gitu ya, atau ketika ayah pulang dari kantor ingin bermain dengan anak-anaknya, jadi si ibunya bisa istirahat sebentar. Nah, seperti itu bisa. Nah, jadi tanggung jawab di sini bukan full sambil ngasuh gitu ya, masak gitu ya. Nggak seperti itu juga gitu. Tapi semua kendali, semua pengarahan, semua fasilitas itu di bawah tanggung jawab ayahnya. Termasuk tadi ya ketika memilih pola asuh gitu ya, mana sih yang terbaik. Nah, ayo kita misalnya bersama-sama mengkaji yuk, misalnya bagaimana Rasulullah nih mendidik anak-anak. Berdua nih suami istri belajar. Wah, ini luar biasa. Berarti istri memberikan laporan juga ya. Iya, betul. Iya, betul. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Ibu Lia Yuliawati. Mirip ya. Assalamualaikum Bun, gimana caranya untuk mengajari anak agar tidak ikut-ikutan gaya kebiasaan teman-temannya yang menurut saya kurang baik karena pola asuh orang tua beda-beda. Terima kasih. Anak ya, mengajari anak ya. Karena biar gak ikut-ikutan temannya. Iya. Nah, ini memang ada satu bahasanya tuh ya. Ketika kita dekat dengan penjual wewangian, maka kita akan ikut wanginya ya. Kemudian ketika kita berteman dengan tukang besi ya, maka kita akan terciprati gitu kan ya besinya. Misalnya seperti itulah gitu ya. Nah, ini pun sama. Sehingga dalam hal ini kita harus memperhatikan ya dengan siapa anak-anak kita itu bergaul gitu ya, dengan siapa anak-anak kita itu berteman. Nah, ini yang
menjadi perhatian orang tua gitu ya. Bukan berarti kita memilih-milih berteman dengan siapapun juga boleh gitu. Asalkan ya, nah nanti ini ada anak-anak yang sifatnya dia pendiam. Ada yang sifatnya itu priang gitu ya. Kalau yang priang kan dia lebih mudah untuk bersosialisasi dan dia banyak teman gitu kan ya, sehingga eh, berteman dengan siapapun masuk gitu ya. Nah, namun terkadang di sini anak yang periang itu ya mereka lebih punya kemandirian ya, tidak bergantung kepada teman. Sehingga dia punya, aku begini loh, kalian mau begitu ya silakan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Tapi beda dengan yang pendiam. Misalnya pendiam, dia punya satu teman gitu atau misalnya beberapa teman. Tapi hubungannya itu sangat dekat gitu ya, sangat dalam. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman itu bisa jadi berpengaruh gitu ya. Saya pengen kayak dia gitu ya dan sebagainya. Itu bisa berpengaruh. Tapi ini pun tidak menutup kemungkinan ya bagi yang ekstrovert pun gitu ya, mereka ya mengikuti komunitasnya itu bisa jadi gitu ya, ada. Nah, bagaimana sih orang tua gitu ya? Ya orang tua mengarahkan gitu ya, mengarahkan. Walaupun tadi ya nanti di sini itu akan ada kalau kita pertentangan gitu ya antara anak dan orang tua. Nah, kita harus masuk dulu nih ke dunia mereka gitu ya. Sebetulnya arah pandang mereka tuh seperti apa? Biasanya menurut mereka itu baik loh, itu teh gitu ya, yang komunitasnya teh gitu kan ya. Tapi menurut kita itu kurang baik. Nah, kayak gitu. Kalau orang tua sudah mampu melihat lebih jauh ya. Tapi kalau anak ya tidak ya, karena pengalamannya kurang dan sebagainya. Tapi jangan berarti kita menjelaskan ke anak, Umi itu udah lebih banyak pengalamannya dari Teteh. Teteh harus nurut sama Umi. Nggak juga begitu gitu kan ya. Tapi kita mengkomunikasikan dengan baik. Misalnya contoh, kita ajak jalan-jalan anak-anak kita. Gitu. Terus ini komunitas, misalnya komunitas hijaber, misalnya seperti itu ya. Aktivitasnya begini. Menurut Teteh gimana? Bagus nggak ya? Oh ya bagus, misalnya ada bakti sosial, ada ini dan sebagainya. Terus misalnya dia senang dengan komunitas, misalnya sesepedahan atau apalah gitu ya. Sepeda-sepeda gitu kan ya, setiap minggu ikut, itu bagus gitu ya untuk olahraga, untuk kesehatan. Tapi misalnya ternyata gitu ya, punten ya di sini ada komunitas sepeda ini, nggak semuanya seperti itu gitu ya. Atau jangan itulah, ini misalnya sebuah aktivitas ya, aktivitas games. Wah, games juga nggak semuanya salah juga ya, aduh maaf, gimana ya, sesuatu bukan namanya. Iya, sesuatu yang mungkin kurang pas lah, misalnya kongko misalnya, bukan nongkrong misalnya gitu ya. Misalnya kalau anak laki-laki lah biasanya kan ini nongkrong di satu kedai misalnya gitu, gitar-gitaran, nyanyi-nyanyian, nggak para ruguh gitu ya. Nah, itu juga nanti dijelaskan kepada anak manfaatnya apa gitu ya, kemudian apa sih yang dihasilkan dari sana. Mungkin bisa jadi anak punya pandangan tersendiri gitu ya. Misalnya gitu ya, saya bisa ngobrol dengan teman-teman itu dan saya tahu dunia mereka dan saya ingin mereka itu berubah misalnya. Itu kan tujuannya baik juga ya anak itu. Tapi kita nggak tahu nih tujuan mereka kenapa di sana gitu kan. Sehingga kita harus mengetahui dulu gitu ya, kenapa dia bergabung dengan komunitas itu gitu ya dan sebagainya. Kalau kita sudah tahu, nah kalau memang itu salah maka kita arahkan, kalau memang itu benar maka kita dukung dan kita jaga supaya tidak terbawa arus. Nah, seperti itu gitu ya. Mungkin kalau untuk kasus ini ya seperti itu. Ya, terus banyak juga nih kan kejadian-kejadian misalkan anaknya itu ada anak yang memang akhirnya meninggal atau bunuh diri atau macam-macam lah ya, atau terjerumus ke hal-hal yang negatif. Itu banyak memang itu gara-gara lingkungannya gitu kan, gara-gara lingkungan. Padahal menurut survei penelitian ternyata itu tidak sepenuhnya karena lingkungan. Ternyata persentase terbesar itu karena orang tua. Katanya begitu, karena orang tua. Banyak anak yang ternoda harga dirinya tuh hancur gara-gara orang tuanya gitu kan.
Jadi remaja itu banyak diomongin, bukan banyak diajak ngomong katanya gitu ya. Betul. Terus juga banyak juga yang orang tuanya tuh masih nasihat aja gitu loh, tapi nggak ngajak dia bicara, nggak mendengarkan anak remaja itu bicara. Jadi akhirnya memang harga diri mereka itu hancur di hadapan orang tua sendiri. Akhirnya mencari keluar. Lebih percaya keluar. Itu gimana tuh? Apakah memang begitu atau sebetulnya Islam bagaimana sih gitu? Ya, kalau kita kembali kepada pembahasan kita yang dulu ya terkait dengan pola asuh gitu ya, ataupun kalau dulu kan ya kita kalau ke orang tua itu tidak boleh banyak bicara ya, nggak boleh bantah, nggak boleh banyak bicara gitu ya. Ketika orang tua sudah mengatakan A, ya sudah A gitu ya, mengikuti. Kalau anak sekarang kan beda lagi ya, sehingga dengan pola yang seperti itu kayaknya udah nggak pas dengan kondisi yang ada saat ini ya di anak-anak sekarang gitu ya. Sehingga dalam hal ini ya kita harus melihat nih polanya seperti apa. Ya kalau misalnya masih menggunakan pola yang sama seperti dulu gitu kan ya, anak tidak boleh berkomentar, anak tidak boleh memberikan usulannya, atau misalnya dengan bahasa punten ya, ini kalau yang bahasa Sunda kokolot bego gitu kan ya, orang Sunda abinya. Nah seperti itu gitu kan ya. Jadi ini juga kurang pas gitu ya dengan pola seperti ini. Jadi si anak memang tidak memiliki ruang gitu ya di dalam keluarga gitu ya. Bahkan ketika mereka punya permasalahan, mereka akan pendam sendiri, karena ketika ngobrol dengan orang tuanya sudah membatasi dan membentengi gitu kan ya. Udahlah, yang kayak gitu mah urusan orang tua misalnya gitu. Atau misalnya, aduh itu mah masih kecil, itu mah urusan orang tua, kalian mah masih kecil, nggak usah ikut-ikutan. Walaupun mereka itu masih kecil ya, itu sudah punya perasaan. Ketika mereka tertolak begitu, mereka mencari keluar ya. Ya sakit, kemudian ya sudah, berarti aku nggak ada tempat buat di keluarga, aku akan cari keluar. Nah ini yang bahayanya yang ketika keluar gitu kan ya. Di luar itu kan tidak semuanya baik gitu kan ya. Ada orang-orang yang mungkin bisa jadi memanfaatkan anak kita gitu ya, ataupun sebagainya gitu ya. Bahkan tadi ya, kenapa anak-anak itu mencari punten misalnya, mereka lebih senang dengan teman-temannya, lebih senang dengan pacarnya, bahkan lebih percaya dengan pacarnya gitu kan. Auzubillahiminzalik ya, banyak kasus-kasus yang di Facebook misalkan nggak kenal dia ngikut aja. Nah seperti itu. Kalau kita pikir ya, itu kan Masya Allah kok langsung percaya gitu ya. Kenapa nggak percaya sama orang tuanya yang sudah membesarkan dia, mengasuh dia? Nah itu mungkin karena tidak ada ruang ya, atau mungkin orang tuanya tidak sadar bahwasanya apa yang sudah dilakukan kepada anaknya itu sudah membentengi orang tua dan anak, atau bahkan menjadikan anak itu tidak punya eksistensi di dalam keluarga, sehingga dia akan mencari eksistensi di luar sana gitu ya. Seperti itu gitu. Baik, masih ada. Diulang lagi 5 pola asuh dalam mendidik anak. Terima kasih. Tadi ringkasannya itu ya. Ini mungkin ya. Bagaimana membangun kekompakan antara suami dan istri itu ada 5 hal. Enggak, Teteh, yang pertama. Yang pertama yang menentukan harus paham ya orang tua untuk menentukan pola tertentu ya. Ya, memahami tentang pola asuh. Pola asuh, terus orang tua mencari strategi atau cara-cara jitu ketika ada permasalahan. Ya. Ketiga, komunikasi suami istri harus terjalin dengan benar dan baik dan dapat dipahami ya. Keempat, tidak berdebat di depan anak ketika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri. Terus kelima, konsisten. Itu ya, betul. Itu kelima, konsisten. Ada kan sekarang alhamdulillah ya, para orang tua itu udah makin. Kalau dulu anak disekolahin ke pesantren, rada kayaknya nggak gaul dan nggak akan masa depannya nggak akan baik gitu ya, kayak masa depan suram. Kalau saat ini semakin terbuka ya, semakin orang tua itu banyak yang karena merasa diri belum bisa membimbing secara keagamaan, jadi menyekolahkan ke pesantren. Harapannya ya bisa
hafalannya Mhm, bertambah dan betul. segala hal yang baik-baik dari ibadah dan segala hal. Tapi lalu yang terjadi adalah ketika anak disekolahkan ke pesantren, anak makin baik, alhamdulillah, bimbingan para ustadz dan ustazah di sana di pesantren. Tapi ketika libur balik ke rumah, kok melihat orang tua juga nggak ada kemajuan, masih begitu-begitu aja dan tidak ada perkembangan baiknya. Itu ada kasus memang si anak tuh kok kecewa gitu ya kalau anak dari SD kan ke pesantren. Kok hancur lagi gitu, kok orang tua saya belum berubah gitu. Nah itu gimana tuh ini aja sekilas aja. Iya. Ya sebetulnya ini memang akan ada dua pihak ya yang memang harus dipahamkan, berarti kan ya. Yang pertama adalah kedua orang tuanya, ketika mereka tadinya ingin anaknya itu sesuai dengan harapan-harapan mereka, berarti harapan mereka pun harus diaplikasikan pada diri mereka gitu ya, pada orang tua ini. Sehingga misalnya contoh, otomatis kan setiap perkembangan anaknya yang ada di pesantren itu ada laporan ya. Nah, itu menjadi motivasi untuk orang tua. Jadi, kita orang tua ya, sebagai orang tua, ketika anak itu berkembang ya, bertambah ilmu dan wawasannya atau bertambah misalnya hafalannya, berarti di sini pun kita melakukan hal yang sama. Walaupun itu mungkin tidak sama seperti anak-anak ya, karena mungkin kita kan dengan pekerjaan, dengan ya segala hal lah orang tua ya. Nah, misalnya target kita kalau anak 1 juz, kalau kita mungkin 2 halaman misalnya seperti itu. Tapi ada perkembangan, ada progres gitu ya, sehingga si anak ketika pulang kita bisa bercerita gitu kan ya. Alhamdulillah misalnya Umi di sini juga termotivasi oleh Teteh gitu ya, yang menghafal Al-Qur'an. Umi udah dapat nih 2 halaman misalnya dalam 1 bulan. Gak apa-apa, si anak juga akan merasa bangga gitu ya. Oh iya, ternyata Umi dan Abi pun tersemangati oleh belajarnya anak-anaknya. Nah, seperti itu. Itu mungkin ya. Ya, berarti belajar tapi sebelumnya tobat dulu mungkin. Tobat dulu, betul itu. Perlu tobat nih orang tua ya. Ya, tadi seru sekali obrolan tentang mendidik anak, tentang pola asuh ya, yang gak akan pernah ada habisnya, itu terus akan diulang-ulang karena di dunia ini tugas kita adalah belajar, dan belajar. Insya Allah setelah ini akan ada tayangan dari tim admin kami, silakan. Menjadi orang yang terlahir dengan tubuh yang tak sempurna bukanlah keinginan dari siapapun. Namun, tak berkecil hati dan tetap berjuang untuk hidup adalah suatu kemuliaan. Yaitu istri dari Bapak Saripudin. Beliau terlahir dengan keadaan fisik yang tak sempurna, namun tak pernah menyerah akan keadaan. Beliau dan suaminya tetap berusaha mencari nafkah demi anak yang beliau cintai dan demi keluarga. Pak Saripudin tinggal di alamat Kampung Sukamaju, Kecamatan Lembang. Beliau adalah seorang tukang sampah keliling, sekaligus penjual gorengan dan bandrek keliling. Pak Saripudin awalnya berprofesi sebagai office boy, namun akibat adanya COVID, ia pun kena PHK. Tak ada pemasukan yang beliau dapat, sehingga untuk membayar kontrakan pun beliau tak mampu. Pada pagi hari, ia harus bekerja membawa sampah dari rumah ke rumah. Selanjutnya, siang hari, ia mempersiapkan dagangannya, dibantu oleh istrinya untuk berjualan keliling sekitar pukul 1 siang. Namun, kompor yang ada di gerobak Bapak Saripudin sudah rusak dan seringkali ambruk. Pak Saripudin tidak pernah membalas ejekan orang lain atas istrinya. Selama ia tak merepotkan orang, maka beliau sudah bersyukur dan hanya senyuman yang beliau bagikan. Marilah sahabat, kita bantu Pak Saripudin dan keluarganya untuk sekedar meringankan bebannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang berkah melimpah, agar kami bisa mewakafkan sebagian harta yang Engkau titipkan kepada kami. Berikan keikhlasan kepada kami yang sudah mewakafkan sebagian harta. Jadikan jalan terbangunnya rumah yang indah nanti di surganya Engkau, ya Allah. Ya Allah, masjid yang sudah terbangun semoga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ilmu, yang bersujud, yang ruku, berkumpulnya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang-Mu yang Engkau kumpulkan kelak di surga-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Tadi telah dibahas tentang pola asuh dan bagaimana cara menjaganya dengan Ummu Nuras. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah ke depan di minggu-minggu berikutnya, semoga Allah mempertemukan kita lagi dalam kajian parenting. Terima kasih yang sudah memberikan komentar, memberikan pertanyaan, dan memberikan masukan-masukan agar kami lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.